Juang jua Pertuanami. Juang jua Pak Bruto. Salam sehat selalu. Salam sehat. Iya, jadi hari ini saya punya tamu istimewa yang cukup saya kenal. Cukup lama saya kenal, dan tapi jarang ketemu fisik, ya. Jarang ketemu fisik karena beliau di rantau, saya juga di Medan. Sekarang beliau di kampung, saya juga masih di Medan, ya. Jadi hari ini tamu saya adalah seorang pertaki muda. Ya muda juga enggak ya, karena sudah pensiun ya. Ya. Jadi silakan diperkenalkan dirinya dulu. Baik, terima kasih Pak Lister Bruto. Mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Ramis Alfred Padang. Kalau nama asli saya sebenarnya Alfred Padang, tapi orang panggil saya Alfred Padang hari-harinya. Indikator juga dulu itu. Oke. Dan saya mempunyai istri satu untuk selamanya. Anak dua. Anak dua. Istri saya berkuda diri juga dari Jakarta. Dan kami saat ini tinggal di Desa Sempak Rube 2. Begitu perkenalan singkat kami, Pak. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana ceritanya sampai kembali ke Sempak Rube atau Jambu Belang. Karena saya tahu kan anak rantau ya, sama kita anak rantau. Saya anak rantau dekat, situ anak rantau jauh. Ya, baik Pak. Memang benar, dulu sebenarnya kita sama-sama waktu kuliah di Jakarta, Pak Lister mengambil master ya, register ya S2 di UI, saya ngambil di Untak, tapi sekarang namanya UTA. Oh. Ya itu. Dan setelah itu saya bekerja di perusahaan Sinarmas dan saya juga dipercayakan sebagai manajer di sana hingga saya pensiun. Salah satu perusahaan berskala udah nasional lah itu. Sinarmas Group. Udah berapa tahun pensiun? Saya pensiun 2 tahun yang lalu, Pak. Oh gitu ya. Setelah pensiun pulang kampung ya. Kemudian menjadi calon kepala desa atau istilah dulu menjadi calon pertaki. Ya. Dan menang ya. Iya. Menang. Mungkin bisa diceritakan kenapa mau menjadi pertaki sedikit. Oke. Memang ini cukup berat awalnya kami menjadi calon kepala desa di sini, tapi karena sudah amanah pesan dari orang tua, memang kami juga keluarga kemarin, saya dengan abang saya sempat debat bahwa saya tidak mau, tapi amanah orang tua dulu harus salah satu kembali membenahi desa kita di Sempak Rube ini, karena masih banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan dan dibenahi bagaimana supaya masyarakat di sini lebih nduma ke depannya. Iya, berarti udah dilantik ini ya. Kapan dilantik? Kemudian nanti lanjut tentang setelah dilantik tentu adalah sesuai dengan amanah orang tua tadi. Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan. Baik, kami memang dilantik per Desember 2021 kemarin menjadi kepala desa definitif setelah menang kemarin ikut kontestan pemilihan kepala desa di sini, hingga kami sudah mulai bekerja di sini, mulai inilah 3 bulan berjalan ini. Iya ya. Berarti kan bekerja itu kan sesuai dengan visi, misi, dan program. Bisa nggak secara ringkas Pak Padang ini menjelaskan visi, misi, dan program kerja yang akan dilakukan? Ini 5 tahun apa 6 tahun mendatang? 6 tahun, Pak. 6 tahun ya, iya. Apa yang harus dilakukan? Baik, kalau visi misi kami memang ada beberapa, tapi perlu kami kasih tahu dulu. Visi kami itu bagaimana suatu gambaran atau cita-cita
atau impian yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 tahun ke depan. Iya. Terhitung sejak 2022 sampai 2027. Adapun visi kami, bagaimana mewujudkan Desa Sempak Rube II sebagai desa yang mandiri, berbasis pertanian modern dan agrowisata untuk masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera. Itu dulu visi kami. Lalu dari visi ini kami breakdown lagi menjadi misi. Iya. Misi kami ini juga ada kami breakdown menjadi 6. Iya. 6 poin. Pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Jadi ya, meningkatkan pemerintah mungkin dari sektor pelayanan, bagaimana untuk lebih bagus, bagaimana dengan mungkin laporan yang bisa lebih akuntabel begitu. Itu dia mungkin ya. Baru yang kedua, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi daripada pertanian itu sendiri. Kenapa? Karena kami tahu desa kami ini lebih dominan di sektor pertanian. Sehingga ini menjadi fokus kami, fokus kami tentang pertanian. Lalu kerinduan saya pribadi, karena saya memang penggemar pegunungan, seperti saya juga dulu di Jawa, itu gunung-gunung yang punya itu selalu saya datengin, seperti Gunung Bromo, Gunung Dieng, gunung di Jawa, itu sampai ke Jogja, itu saya datengin. Ke Bandung, itu udah kecil. Saya melihat di situ juga pertanian itu cukup bagus. Sehingga ini kami buat juga berkolaborasi antara pertanian dengan agrowisata. Sehingga agrowisata yang kita ciptakan nantinya itu berbasis tanam tanaman yang ada hasilnya, tapi bisa mendatangkan orang berwisata di tempat ini. Itu dia. Baru yang kelima, tentunya otomatis ketika kita membangun desa, bagaimana mencerdaskan masyarakat. Nah, dengan mencerdaskan masyarakat itu apa sih? Ya, kita mungkin bekerja sama dengan pendidikan, dengan membuat seperti privat, mengajari anak-anak lebih paham bagaimana penggunaan internet itu sehingga menjadi income buat masyarakat atau anak-anak. Seperti yang sekarang ini. Ya, dulu saya tahu di sini pemampatan teknologi internet baik laptop di desa kami ini tidak berfungsi. Masih kurang ya. Sekarang kami berfungsi memang hanya 1-2 orang. Tapi sekarang dengan kita mencoba merubah, melakukan perubahan, sehingga perangkat-perangkat yang sekarang ini sudah siap pakai, baik dari segi IT, semua itu sudah berjalan. Sehingga seperti ini dulunya bagi mereka masih hal-hal kayak gini belum biasa. Tapi sekarang saya suruh prepare ini sudah bisa. Lalu yang terakhir atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya dengan sudah masuk dari poin 1, 2, sampai 5, tentunya kita bagaimana mensejahterakan. Begitu Pak Bruto. Iya, jadi memang mungkin kegiatannya atau programnya belum dilaksanakan. Tapi yang mana kira-kira yang sudah mulai dirancang, yang sudah mulai dibuat? Kan tadi ada visi, misi, program. Dari program itu kemudian kan lahir kegiatan. Apa saja yang sudah dilakukan? Oke, dalam 3 bulan pertama ini, 100 hari kerja, sesuai ini kami pada waktu kampanye, bahwa saya akan membuatkan sertifikat Prona. Dan ini sudah kami mulai jalan, yang disebut sekarang namanya bukan Prona lagi, PTSL. Pendataan tanah sistem langsung. Jadi ini sudah berjalan Pak, lagi on the way, udah lagi jalan lah. Dan harusnya jadwal kami hari ini pengukuran tanah, tapi karena hari ini dilakukan tadi pelantikan perangkat desa, sehingga kami undur menjadi hari Rabu. Perangkat desanya udah dibentuk ya? Udah dilantik tadi Pak. Baru hari ini dilantik. Perangkat desa yang dilantik. Perangkat desanya tadi yang dilantik itu ada kaur pemerintahan, tata usaha, keuangan,
dan hampir semua lah, termasuk kadusnya. Oh gitu ya. Staf dan Oh staf iya, juga. sebelum kita lebih lanjut mungkin bisa dikenalkan juga lah desanya. Mungkin berapa dusunnya, apa namanya, atau apa gitu. Atau mungkin kalau di kampung kita kan lebih terkenal dengan nama kita. Tadi kalau nggak salah 3 kadus ya. 3 kadus, oke. Iya, apa saja nama kadusnya? Oke, dan nama kadus kami Dusun 1 itu namanya Dusun Jambu Belang 1. Penyebutannya Iya. Dusun Jambu Belang 1. Baru Dusun Jambu Belang 2. Oh. Baru Dusun 3 Kuta Kacip. Kuta Kacip ya. Jadi Kuta Kacip, Ya. Jambu Belang 1, Jambu Belang 2. Jadi 3 Betul. kadus ya. Kita kembali ke program tadi lah. Jadi sekarang ini yang sudah selesai dilaksanakan adalah membentuk dan melantik perangkat desa. Yang akan segera dilakukan apa? Iya, yang akan segera Tadi kami udah lakukan. Ya, masalah sertifikasi tanah ya. Oke, itu lagi jalan. Nah, sekarang kami lebih fokus karena program 2022 ini adalah merupakan lanjutan dari 21, dan di situ juga saya lihat ada beberapa hal tentang pertanian dan pembangunan jalan. Nah, sekarang ini kami mencoba pendataan rencana sesuai dengan program pemerintah kabupaten juga ada tiga ini, sehingga kayak ini ada kesamaan dengan visi-misi kami, terkoneksi dengan visi misi bupati. Nah, kami lihat juga bupati ada 3, pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sehingga seakan-akan ada ini sudah ada tadinya kebersamaan, cuman kami hanya tambah itu agrowisata dan kesejahteraan tadi, tapi sebenarnya intinya sama sih, cuman bedanya kami agrowisata tambahan, itu aja Pak. Di bidang kesehatan mungkin kan, kesehatan apa yang akan dilakukan? Karena kan kesehatan anak, ibu, anak, dan manula itu kan penting juga. Apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan kaum manula? Baik, kebetulan ini di desa ini kan angan-angan dulu. Ya, di desa ini kebetulan memang bagian dari program pemerintah kabupaten, dan kami juga sudah menjalankan juga yang namanya ada program untuk gizi buat anak yang baru lahir, yang hamil dan tua, dan itu kami sudah programkan untuk pengadaan peningkatan gizi seperti pengadaan susu begitu Pak. Oh gitu ya, itu yang lewat yang dikelola oleh nanti namanya ada kader yang bekerja sama dengan bidan desa, dengan dinas kesehatan setempat ya. Ya, di sini namanya ada langsung yang turun ke lapangan yang sudah berkolaborasi dengan desa, yaitu namanya bidan desa, termasuk memang rumah sakit, termasuk ya kesehatan kayak vaksin itu selalu bekerja sama dengan kami saat ini. Iya, kalau bidang pendidikan ini kan ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan mungkin pendidikan non formal. Ya kan? Kalau pendidikan formal ya udahlah STK sampai perguruan tinggi. Pendidikan non formal misalnya adalah kursus-kursus ya. Kemudian pendidikan informal misalnya di bidang-bidang pola pengasuhan anak dan lain sebagainya, ada nggak mengarah ke sana programnya? Atau pembinaan misalnya para generasi muda di bidang olahraga, seni dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira nanti programnya? Jadi kalau program pendidikan memang seperti kami kan ada bagian untuk mencerdaskan tadi. Salah satu mencerdaskan itu adalah kami dari segi non formalnya. Kalau formalnya dari dinas pendidikan, sehingga kami juga sudah kemarin mencoba menghubungi dari pihak pendidikan SD di sini, bagaimana supaya menciptakan seperti kursus kami untuk lebih fokus untuk kursus bahasa Inggris dan aritmatika dan pemahaman tentang dunia internet, sehingga bisa meningkatkan daya pikir rakyat masyarakat. Begitu Pak. IT ya. IT ya. Kalau berbasis lokal apa? Berbasis lokal itu misalnya yang berbasis sudah ada lokal, selama ini
Oke. Misalnya bidang seni, bidang kerajinan, yang apa yang akan dilakukan? Ada nggak kira-kira angan-angan? Kalau lokal, kami memang mencoba bagaimana menggali budaya. Makanya di program kami juga nanti akan membuat musik-musik tradisional, sehingga anak-anak di sini juga nanti diajarin. Bahkan ada program kami bagaimana membagi-bagi sulang di kita ini. Jadi nanti kita buatkan seperti pembagian sulang bagaimana sih sebenarnya. Karena saya coba di sini tanya di desa ini, hanya 2 orang yang paham tentang membagi sulang. Sehingga nanti program kami ada membuat suatu nanti seperti belajar bagaimana membuat sulang. Sosialisasi lah, Jambar. ya. Sosialisasi Jambar, ya. adat lah ya, termasuk Betul. sulang ya. Betul. Mungkin lebih spesifik di Jambu Belang ini ada nggak semacam sanggar atau workshop kesenian atau workshop tentang pembuatan kerajinan? Atau kalau nggak ada nggak rencana untuk membuat semacam itu, semacam sanggar seni dan lain sebagainya? Karena kalau saya pelajari secara teoritis ya, undang-undang desa ini sekarang itu memungkinkan dengan besarnya juga sekarang ADD, itu memungkinkan. Ada nggak kira-kira niat Pak Padang untuk membuat atau membentuk, memberdayakan anak-anak muda atau mulai anak-anak, termasuk misalnya tadi salah satu sosialisasi tentang adat dan sulang-sulang itu tadi. Gimana? Ada nggak sanggar seni di situ atau sanggar kreatif misalnya anyaman-anyaman tikar, bambu, kan SDA-nya kaya di sana. Oke, baik Pak. Mungkin Pak Bruto, seperti saya bilang tadi, mungkin dari tradisional kami sudah programkan seperti akhirnya itu nanti dibuat menjadi sanggar. Memang pada saat ini tidak ada sanggar. Belum ada selama ini ya. Musik genderang apapun tidak ada di sini, sehingga kami mencoba nantinya, sehingga pas malam minggu atau hari minggu anak-anak kami coba latihan. Baru untuk ini kami sudah mencoba bekerja sama dengan BUMDes kami sudah bentuk. BUMDes desa ini kami sudah bentuk kemarin itu, sehingga nanti di situ kita coba membuat seperti anyaman tadi buat tikar. Saya kemarin juga udah coba sounding lewat ibu-ibu PKK, kan kami sudah bentuk PKK juga kemarin. Tapi saya lihat antusias dari ibu-ibu PKK luar biasa, dan mendaftar menjadi anggotanya cukup luar biasa, itu banyak. Sehingga nanti kita mencoba beberapa hal. Mungkin saya lagi menelusuri apakah bisa nanti kami membentuk seperti buah-buah ini dari sini, kenang-kenangan oleh tangan dan Jambu Belang, sehingga kami nanti sharing dengan yang lain. Ini kami lagi berupaya itu, tapi saya lagi mencoba mempelajari. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kalau ada kerajinan-kerajinan, jadi misalnya kerajinan dari pandan, dari bambu, karena alamnya mendukung gitu kan, itu bisa mungkin salah satu menjadi semacam ya hadiah atau bahan kenang-kenangan. Ya syukur-syukur nanti bahan kenang-kenangan dari Pak Barat berasal dari Jambu Belang. Amin, amin, amin. Ya, itu yang saya maksudkan. Mungkin selama ini belum ada, tapi ya karena kalau dibuat begitu, kemungkinannya bisa. Karena semua model kerajinan itu kan bisa direvitalisasi. Bisa dibikin topi, bisa dibikin macam-macam dalam bentuk miniatur dan lain sebagainya. Ya, selain misalnya anyaman-anyaman tikar itu kan selama ini kita juga sudah mengimpor dari Boang. Iya. Kenapa nggak digagas misalnya dari Pak Barat, toh bahannya itu gampang ditanam, gampang diproduksi, ya kan? Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi di sini bukan saya menggurui, kita sharing aja. Sharing kan? Sharing. Satu kemarin saya tanya, dari bahan untuk membuat tikar seperti bakul untuk pesta adat itu problemnya memang kemarin. Nah, bagaimana caranya? Karena orang udah identik dengan penanaman jagung, sehingga yang bahan untuk tikar tadi yang namanya legging sama apa lagi tuh? Pandan. Itu memang udah mulai hilang, tapi nanti kami coba menghimbau ke masyarakat bagaimana supaya itu ditanam di pinggir-pinggir sawah lagi. Iya,
Kalau pandan itu di pinggir, di dekat-dekat rumah pun 2-3 ya? potok sudah banyak. Kalau setiap Oh, rumah punya. Karena saya dulu waktu di Papak Barat, saya tanam itu di dekat rumah, malah ibu-ibu itu minta ke saya untuk dianyam. pandan ya? Itu pandan yang wangi? Bengkuang, Oh, bahasa bengkuang. Papaknya bengkuang. Kalau bahasa Indonesianya kan Oh, pandan, untuk tikar adat iya. itu. Ya. Oke, oke. Nah, Semoga nanti bisa kita jadi ini. kalau dibikin misalnya kelompok pengrajin itu dilatih lagi, mungkin gurunya nggak susah juga mencari. Gurunya pasti ada yang masih bisa membantu. Ya, mungkin itu sekedar. Mungkin yang lain ada lagi yang mau dijelaskan apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kerinduan saya, kalau saya nanti jadi kepala desa di sini, kalau belum terjadi agrowisata itu, saya menganggap diri saya gagal. Nah, memang kerinduan saya itu begini. Ini mungkin ada sedikit, seberapa bocoran lah dikit nih. Yeah. Kami akan mencoba sekalian membuat kolam renang dengan mengambil air dari alam tanpa menggunakan mesin, sehingga ditarik sistem pipanisasi, ditampung, lalu kita buat di kolam itu tadi, dibuatlah kincir mini. Nah, di sekitar itu tadilah menjadi objek agrowisatanya, yang tanaman yang bisa menghasilkan 3 tahun seperti durian unggul, yang 3 tahun seperti alpukat, buah-buah yang inilah. Gitu nanti kita coba. Jadi kita buatkan di situ. Ya, salah satu. Kalau boleh sharing pendapat, agrowisata itu bisa juga kegiatan pertanian sehari-hari. Misalnya di Deli Serdang ada itu, misalnya dipromosikan pada saat masyarakatnya manen padi, pada saat mengirik dan lain sebagainya. Itu dipromokan mereka. Kemudian, karena kalau saya lihat di Simpak Rube, agrowisata di bidang persawahan juga menarik. Kalau saya melihat, tapi saya kan sepintas ya. Iya. Ya, karena saya pernah juga ada kafe di situ, itu cukup laris kok ternyata. Kafe WSJ ya? Kuta Junga ya. Iya, wisata Sabah Julu. Sabah Julu ya. Itu kan sebenarnya termasuk agrowisata juga. Kemudian ada satu lagi, saya nggak tahu apakah ada itu di situ. Mungkin itu agrowisata atau agroforestry. Yaitu kebiasaan masyarakat mengambil kemenyan. Saya nggak tahu apakah ada itu di Simpang Rube 2 atau tidak. Itu juga sebenarnya bisa kalau saya melihatnya. Kalau misalnya di Lumerah itu bisa dilakukan menjadi agroforestry lah atau agrowisata juga, itu nggak tahu ya. Tapi itu tentu di sini masih ada. Pak Pertaki lah lebih tahu. Jadi potensi-potensi yang sudah ada. Selain tadi diciptakan hal yang baru, kolam renang. Betul. Iya, jadi kalau yang lama itu diberdayakan, itu kan biayanya pun relatif lebih rendah. Tapi ini sharing pendapat ya Pak Pertaki, bukan menggurui ya. Setuju, sangat setuju. Itu mungkin bisa juga kalau menurut saya ya. Memang untuk petani kemenyan tadi, memang saya coba juga tanya-tanya kemarin, masih ada memang berapa orang di sini petani kemenyan, masih ada, tapi nggak seperti petani kopi. Iya, kopi juga bisa. Artinya kalau kopi, kalau ada yang khasnya gitu kan. Iya. Nah, seperti ini kami udah programkan juga Simpak Rube ini. Secara khusus Simpak Rube 2, ini kami akan ciptakan menjadi desa klaster kopi. Dan kami sudah kemarin bicara dengan pertanian, dan mereka juga akan support sepenuhnya untuk klaster kopi Simpak Rube. Dan kami sudah juga membuat data-datanya, mengajukan ke Pemda. Ini kami lagi buat suratnya untuk permohonan bagaimana untuk lahannya itu dibantu dengan alat pertanian yang modern, saya bilang tadi. Karena saat ini alat modern kami belum ada. Iya. Oke, kita mungkin apapun semua program dan kegiatan itu kan sebenarnya lebih tepat lagi kalau dibuat perdes. Betul. Udah ada perdes belum dibuat? Oke. Jadi kami perdes sudah mulai buat ini. Nah, walaupun kami seperti bayi yang perlu dibidani,
kami jujur perangkat desa kami baru semuanya. Ada memang orang lama tadinya, ya karena tadinya orang-orang tertentu yang mengerjakan, sehingga kami sudah buat konsepnya semua. Moga-moga akhir bulan ini perdes kami usahakan selesai, termasuk RKPJM. Oh, RKPJM-nya. Ya, itu juga udah. Jadi dasarnya itu kan harus ada melalui proses. Iyalah. Kita harus musrembang dulu, baru musdus, dari musdus nanti desa, baru ke ini. Kami sudah lakukan itu. Tinggal mengrekap. Tinggal mengrekap sekarang. Satu lagi intinya, Perteki. Yang penting jangan keluar dari kebijakan. Kebijakan bisa itu kan ada undang-undang desa misalnya kan, undang-undang otonomi daerah, itu menjadi payung hukum terbesar tentunya kan, nanti dalam membuat perdes-perdes ini. Jadi ya bisa juga itu semua aparat harus paham tentang undang-undang desa. Kalau kepala desa aja nanti yang paham kan repot, ya kan? Ya. Jadi selain sosialisasi tadi yang berbasis lokal, untuk aparat pun mungkin perlu juga dibuat suatu sosialisasi misalnya tentang undang-undang desa, peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan desa, sehingga nanti SDM di apa ini mungkin ya nggak perlu lagi repot-repot kepala desa untuk membina mereka, tapi mereka udah tahu sendiri. Ya kan? Betul Pak. Iya. Udah kami coba juga itu memang supaya perangkat desa yang sekarang ini, karena mereka juga bukan asal duduk, saya terapkan seperti di swasta, disiplinan dan paham sesuai tupoksinya masing-masing. Kalau dia sebagai kaur keuangan apa fungsinya, kalau dia sebagai kaur pemerintahan apa fungsinya, tata usaha apa fungsinya, pokoknya sesuai tupoksinya mereka harus paham, termasuk itu tadi. Tapi walaupun itu kami seperti bayi, saya bilang lagi tahap belajar. Tapi sudah saya lihat bisa kok, bisa. Saya dulu menjadi KPU, sebulan belajar bisa kok saya kuasai undang-undang tentang politik, partai politik, tentang tentang pemilihan, bisa kalau kita mau, ya. Karena walaupun nggak bidang kita, kalau kita mau belajar pasti bisa kan, ya. Jadi mungkin apalagi kira-kira yang mau himbauan Pertaki lah kepada warganya, apa yang harus dilakukan warganya dan harapannya untuk warganya apa kira-kira, supaya nanti saya harapkan nanti saya datang bertamu ya memang dengan kepala desa yang baru, suasana baru pun akan muncul, akan kelihatan di Simparubi 2 ya nama desanya ya. Apa kira-kira? Betul Pak, betul. Iya, apa harapan? Ya, terima kasih. Nah, saya selaku kepala desa yang terpilih definitif mulai Desember, saya menghimbau buat seluruh masyarakat kami di Simparubi 2 khususnya, mungkin Simparubi secara umum, Kabupaten Pak Barat secara keseluruhan, ya, bagaimana merubah pola mindset cara berpikir kita, masyarakat. Ya, memang di sini merubah mindset itu memang masih sulit. Tapi saya menghimbau kepada khususnya masyarakat saya di Simparubi 2, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan desa kita Simparubi 2 di Kecamatan Simparubi, Kabupaten Pak Barat ini. Karena jujur, kalau saya hanya yang bercita-cita ingin memajukan, kalau masyarakat tidak bersama-sama dengan saya, didukung ya, itu akan mustahil. Iya. Untuk itu melalui YouTube Mr. Brutu ini, Mr. Brutu Channel, ya. Nah, jangan juga nanti lupa meng-like, ya. Jangan juga lupa meng-like, subscribe, dan di-share, ya. Bagaimana masyarakat supaya semua kita bersatu, bergandeng tangan, sehingga apapun yang dicita-citakan ini dapat terkabul. Nah, perlu juga saya kasih tahu buat masyarakat di sini, bila mana ada berita-berita yang tidak pas, alangkah baiknya dikonfirmasi, confirm, sehingga tidak kata tunina, bahasa sini orang bilang
tunina. Dari Sehingga kata ke ini kata menjadi ya. perpecahan. Itu yang saya harapkan buat masyarakat saya nantinya. Baik, kalau memang cuman itu ya begitu sajalah mungkin. Mudah-mudahan ada manfaat dari Zoom kita ini kepada masyarakat Simpak Rube khususnya dan juga masyarakat Kabupaten Pak Barat umumnya, dan mungkin bisa juga untuk para kepala desa. Jadi saya Mr. Brutu Mendok Keliasa Timbue, Mendahi Partuanta, Dr. Andus Alfared Padang, Pertaki, Simpak Rube 2, Kecamatan Simpak Rube, Kabupaten Pak Barat, karena telah berkenan menjadi tamu saya. Mudah-mudahan nanti ada kepala desa lain yang juga berkenan untuk men-share tentang bagaimana desanya ke depan dibangun. Jadi kalau tidak salah di Pak Barat itu ada 52 desa ya. Betul, 52 desa. Jadi ini menjadi pembuka ya, membuka wawasan para kepala desa yang baru dilantik, masih segar semua. Jadi terima kasih Pak Kepala Desa terganteng mungkin ini Pak Barat. Ya, jadi biasate sini kita jumpa kaduan roh aku mi jamu belang mula berkenan. Nah, ditunggu. Welcome to Simpak Rube 2. Iya, jadi liasatin juan-juan Banta Karina, begitu saja, salam sehat semua. Sidokan telu kaling juan-juan. Juah. Oa. Oa. Biasa